Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan guru kalian, guru IPA, dan kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar 3.2 menganalisis penerapan bioteknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang 4.2-nya menyajikan karya penelusuran informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tujuan belajar hari ini terkait dengan modul adalah menganalisis teknologi sistem reproduksi tumbuhan dan teknologi reproduksi hewan, serta membuat hasil karya teknologi sistem reproduksi tumbuhan. Materi pembelajaran kalian tahu, yang bersifat vegetatif itu adalah tumbuhan yang tidak kawin, artinya tidak memerlukan sel jantan maupun betina. Contoh, pohon pisang bisa menggunakan bagian batang untuk ditanam. Nah, ini secara alami dan bertunas. Bawang merah pun bertunas menggunakan umbi. Mawar juga menggunakan batang, ini alami. Namun mawar ini bisa alami, bisa juga buatan. Secara buatan itu melakukan stek, atau kalau alami dia berbunga begitu saja, memerlukan ada generatif yaitu perkembangbiakannya seksual. Untuk cocor bebek menggunakan daun, dan ini pun bisa alami bisa buatan. Lidah mertua juga bisa alami bisa buatan, ini menggunakan batang. Sedangkan ubi jalar itu bisa alami dan bisa buatan, itu menggunakan batang juga umbi. Nah, semua tumbuhan yang berbunga atau angiospermae pasti memiliki kelopak, mahkota, tangkai bunga, kepala sari, tangkai putik, dan kepala putik. Nah, putik berperan sebagai sel betina, sedangkan kepala sari itu berperan sebagai sel jantannya. Hewan juga melakukan reproduksi, ada yang bertunas, ada yang fermentasi, ada parthenogenesis. Tapi ada juga hewan yang termasuk seksual harus melakukan secara kawin. Teknik buatan manusia seperti hidroponik itu sangat bagus dilakukan di lahan yang sempit, dan di lahan yang hidroponik ini menggunakan tanah tanpa menggunakan tanah, tidak menggunakan tanah tapi menggunakan air. Larutan nutrisinya dan mineralnya dimasukkan ke dalam air. Misalnya kalau tidak menggunakan tanah, bisa juga menggunakan sekam, arang, atau kerikil atau air. Nah, nutrisinya dikendalikan menghemat menggunakan pupuk. Jadi terhindar dari pencemaran lingkungan untuk hidroponik seperti gambar berikut. Nah, teknik lain ada ya pentrikultur. Pentrikultur ini cocok juga untuk bagian yang lahannya sempit, dan pentrikultur menggunakan bertingkat secara vertikal, tujuannya untuk meningkatkan jumlah tanaman. Teknik budidaya ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk di perkotaan yang lahannya sempit seperti gambar berikut. Nah, kemudian teknik yang lainnya adalah kultur jaringan. Ini bisa digunakan dari sel maupun organ maupun jaringan yang ada pada tumbuhan, dan disemai untuk nutrisi gelnya di dalam botol atau petri dish, dan biasanya di tempat yang steril, tidak ada bakteri yang masuk, sehingga harus ada di lab atau di inkubator. Kultur jaringan pun memiliki keuntungan, dia itu bebas dari penyakit, kemudian waktunya dan perbanyakannya relatif singkat, dan dapat menghasilkan keturunan dan jumlah yang banyak dan besar. Itu kultur jaringan. Yang terakhir adalah inseminasi buatan. Ini dilakukan pada semua hewan yang dilakukan dengan kawin suntik, adalah pemasukan sperma, misalnya sapi jantan yang unggul, ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia.